Pengakuan Aura Kasih soal dirinya yang jomblo cukup mengejutkan. Bagaimana mungkin wanita secantik dan seseksi dirinya yang memiliki banyak penggemar bisa tak memiliki pacar? Lantas, benarkah jika Aura Kasih memang tak tahu menau tentang pernikahan Raffi atau justru ia tak mau tahu soal kabar tersebut? Aku sih kerja ya kemarin ya, 4 bulan tuh syuting jadi tidak tahu menau tentang dunia luar. Aku tahunya dari infotainment mau nikah. Aku bisa lebih dekat sama Sienna juga. Kita pakai logika rasional aja. Rasional dalam arti yang terbaik sekarang buat Sienna apa? Gitu. Ya kita kesampaikan perasaan. Sekarang terbaik buat Sienna apa? Kita kerjain yang terbaik buat Sienna gitu. Jadi kalau tadi pertanyaan yang ngelanggar itu, kita kesampingkan dulu deh masalah-masalah itu. Kita kita juga kan semakin berpikir, kita semakin sedih, semakin drop, kita nggak bisa kerja, nggak bisa ini, jadi nggak semangat. Kita nggak mau itu. Kita masih tetap punya kewajiban sebagai profesional dan juga sebagai suami, dan sebagai ayah, gitu. Dan sebagai suami sih pengennya. Pengacara kontroversial Farhad Abbas bersiap memenuhi panggilan pihak berwajib. Pasalnya laporan wanita yang mengaku telah mendapat perlakuan tak senonoh dari Farhad, telah dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Lantas apa strategi Farhad untuk bisa lolos dari jerat hukum yang berkaitan dengan tindak asusila ini? Saya minta peradilan ini seadil-adilnya ya. Hukum seadil-adilnya, bahwa minta pertanggungjawaban Farhad Abbas. Pengacara kontroversial Farhad Abbas kembali dipusingkan dengan salah satu teman wanitanya yang telah melaporkan dirinya ke Polda Metro Jaya pada 5 Mei lalu atas kasus dugaan tindakan asusila yang kabarnya pernah dilakukan oleh Farhad terhadap di sebuah hotel di Kota Kembang, Bandung. Pasalnya, berkas kasus yang melibatkan Farhad ini telah dilimpahkan ke Polda Jawa Barat berkaitan dengan tempat kejadian perkara. Dan kepastian jika kasus yang melibatkan Farhad ini ditangani oleh Polda Jawa Barat diketahui oleh usai ia mendatangi Mabes Polri kemarin. Kita tadi konsultasi ke salah satu kepala biro dan kasus yang sudah dilaporkan oleh Mbak Enda pertanggal 5 Mei 2014 tentang tindakan asusila yang diduga dilakukan oleh saudara Farhad Abbas itu telah dilimpahkan ke Polda Jatim, ke Polda Jabar 23 Mei 2014. Tekad untuk memproses Farhad secara pidana tak dapat dibendung lagi. Walau sejak keberaniannya membuka aibnya ke hadapan pihak berwajib, kabarnya Farhad terus menyerang dirinya dengan cara mengancam dan menyindir dirinya lewat akun pribadi Farhad. Ketakutan makin menjadi karena dalam celotehnya Farhad dikabarkan akan balik menyerang dengan cara memenjarakannya. Dijebak sama Farhad Abbas. Sampai sekarang dia malah tidak ada minta maaf, rasa bersalah, ya, malah ngoceh yang enggak, buat saya tidak penting. Dan dia sempat mengancam juga, ya, ada ancaman, gitu. Makanya saya minta perlindungan pengacara untuk mengungkap kejadian ini. Ya di Twitter ya panjang sekali, saya nggak baca. Isi ancamannya itu apa diantara? Mengancam di penjara atau dibunuh? Ya itu. Saya bilang akan dipenjara balik. Kan nggak lucu. Mungkin sebulan yang lalu. Ketika saya angkat. Sebagai pengacara, Farhad memang kerap mendulang sensasi. Kiprahnya sebagai pengacara muda belakangan nyaris tak terdengar lantaran lebih banyak didominasi berita mengenai sensasi yang dibuat olehnya. Namun bukan Farhad namanya jika ia bergeming. Sayangnya, jika Farhad selalu sigap meladeni semua masalah yang menghimpitnya, mengapa saat tim Seleb on Cam hendak mewawancarainya lewat sambungan telepon, Farhad mendadak mematikan sambungan teleponnya? Mungkinkah kali ini Farhad benar-benar tak lagi memiliki nyali? Halo, selamat malam.
Malam Bang Farhat, dari saya dari Seleb On Cam Bang, Global TV dengan Prita. Abang lagi di mana nih Bang? lagi di luar kota, luar kota. Oh, ini Bang mau nanya nih tadi tanggapannya gimana sih Bang? Ya itu yang Enda-Enda itu ke Mabes nih hari ini. Terlibat hukum memang bukan hal baru bagi seorang Farhat Abbas. Bisa dibilang Farhat menjadi langganan pemanggilan pihak berwajib bukan karena profesinya sebagai pengacara, melainkan atas banyaknya laporan yang ditujukan kepadanya. Namun, benarkah jika Farhat tidak akan bisa lolos dari kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan olehnya terhadap E? Kita punya alat bukti dan kesaksian yang cukup untuk menyeret si pelaku. Dalam hal ini dugaan kita dilakukan oleh saudara Farhat Abbas. Pak Enda ini korban yang keberapa ya? Korban yang keberapa? Banyak ya? Banyak korban, dan ini pencabulan atau kesusilaan dengan paksa. Kami meyakini beliau. Nah, karena itu maka kita punya sikap bahwa kita akan buka data fakta yang kita miliki. Saya punya data itu. Kita punya cincin yang tertinggal di kamar. Kita punya bukti serah terima. Kita punya rekaman serah terima cincin itu. Kita punya daftar kapan check out, kapan check in. Berita pernikahan Raffi Ahmad dengan Nagita Slavina yang rencananya akan digelar di sebuah hotel berbintang di kawasan Kuningan pada bulan Oktober mendatang memang masih dipenuhi tanda tanya. Baik Raffi dan Nagita sama-sama ingin menyimpan rapat-rapat soal hajatan yang akan digelarnya. Namun siapa sangka jika rencana menikahnya Raffi ini membuat salah satu wanita patah hati. Tak disangka wanita yang harus patah hati adalah Aura Kasih yang sama sekali tidak pernah terdengar memiliki hubungan dengan Raffi. Gak ada ngarang. Biasa kan aku kan suka banyak banget pemberitaan tentang aku lah, tiba-tiba nggak kenal sama sini dibilang kenal sama ini, dibilang pacaran, terus tiba-tiba ada begitu. Ya mungkin buat naik-naikin aja kali. Tapi aku pribadi sih lagi lempeng-lempeng aja. Ya, yang pastinya aku sebagai temennya Raffi seneng dong, maksudnya lihat temen menikah. Ya nggak? Seneng lah yang pasti, dan pasti aku doain semoga bahagia. Selama ini tak banyak yang tahu jika ada kedekatan khusus antara Aura Kasih dengan Raffi Ahmad. Aura sendiri sebelumnya selalu dikaitkan dengan sejumlah pria. Sayangnya sampai kini belum terlihat tanda-tanda pada siapa akan melabuhkan hatinya. Lantas, benarkah Raffi Ahmad bukan termasuk cowok pilihan Aura? Ya dulu ada, tapi sekarang lagi nggak, sama sekali nggak ada. Karena kan aku juga baru selesai sinetron, gila itu tiap hari kan memang harus di lokasi syuting, jadi nggak bisa pergi-pergi juga. Jadi pribadi dikesampingkan, insya Allah. Kan pasti ya cowok-cowok baik. Kenapa? Ya laki-laki pasti. Cowok-cowok baik, cowok yang baik, tanggung jawab. Kalau bisa yang family man, karena kan saya lebih bertanggung jawab kalau memang dia kita udah nikah, punya keluarga sendiri, kayaknya sih pengusaha di luar entertainment biar nggak rempong. Kenapa selain lebih terjamin, kan juga sampingan kita sebenarnya untuk di entertain itu sampingan aku, tapi untuk kerja tetap aku pengen usaha nanti suatu hari nanti. Jadi kan kita bisa sharing juga sama dia kalau memang dia mau usaha juga ya. Kita memperkaya diri sendiri aja deh, memperkaya keluarga gitu kan. Tapi kalau satu dunia entertain itu susah karena terlalu banyak publikasi dan gosip aja. Pengakuan Aura Kasih soal dirinya yang jomblo cukup mengejutkan. Bagaimana mungkin wanita secantik dan seseksi dirinya yang memiliki banyak penggemar bisa tak memiliki pacar? Lantas, benarkah jika Aura Kasih memang tak tahu menau tentang pernikahan Raffi atau justru ia tak mau tahu soal kabar tersebut? Aku sih kerja ya kemarin ya, 4 bulan tuh syuting, jadi tidak tahu menau tentang dunia luar. Aku tahunya dari infotainment mau nikah. Doain aja, semoga bahagia.
Pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda hari ini dan jangan lupa saksikan terus Celeb On Cam setiap hari Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Global TV. Saya Olivia Fendri pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Cik.